selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Naomi Rantemalo, guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan juga sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado, nomor induk mahasiswa 2501061924, program studi pendidikan agama Kristen. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara kelas 10 dengan materi ajar menjadi dewasa dalam segala aspek. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Yakin baik? Baik. Ada yang sakit? Ada. Semuanya sehat? Sehat. Ibu, kalau sehat semua, Ibu mau cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi kuat. Memuaskan Indonesia. Oke, berarti memang masih sangat semangat. Nah, sebelum kita memulaikan hari ini untuk belajar pendidikan agama Kristen, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong salah satu untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa yang ada di surga, kami akan memulai pembelajaran. Lancarkanlah dalam pembelajaran ini, agar semua materi yang diberikan dapat masuk ke pikiran kami dan lancar. Dalam nama Bapa di surga, terimalah doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke. Baik, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu sekaligus mengecek tugas minggu yang lalu, ya. Masih ingat tugasnya kan? Masih. Atau ada yang sudah lupa? Sudah lupa? Nah, kan seminggu gak ketemu sudah lupa. Ingat tugasnya ya. Agustinus Danang. Hari ini Tugasnya Yohanes bab 4 ayat 19. Kita makasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Fidelis. Ada, Bu. Ya. Yesaya bab 55 ayat 8-9. Kamu tidak akan gagal, kamu akan berhasil sesuai dengan merencanakan Tuhan. Amin. Gabriel. Terima kasih, Bu. Gabriel tidak masuk. Kemana ini? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, Bu. Sakit ya? Sakit. Kok lama betul sakitnya? Adrianus. Nggak tahu, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada juga. Tahu. Bagus. Ini. Bagus. Eduardus. Ada Bu. Iya. Hermina bab 7 ayat 7. Diberkati Bukan bab, pasal. Oh iya. Ya. Oke. Bukan Mbak. Ya. Hermina bab 7 ayat bab 17 ayat 7. Diberkati orang yang mendapatkanmu, Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Amin. Gregorius. Hadir. Ya. Yohanes. Selanjutnya kita akan masuk hari ini untuk belajar. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Tentang apa? Tentang iman. Apa itu iman? Ayo, apa itu iman? Sarah. Iman dalam Alkitab tertulis Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Oke, dari segi Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi pemahaman kalian sendiri secara pribadi, apa sih iman itu? Keyakinan, Bu. Keyakinan. Keyakinan, Bu. Keyakinan sama. Ya, sama, Bu. Percaya kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada lagi yang lain? Evan? Apa sih iman itu? Kamu punya iman, tapi kamu nggak tahu apa sih iman itu. Keyakinan. Jadi iman adalah keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada Sang Pencipta kita, itu adalah iman. Dan hari ini kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya, bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Menurut kalian, apa sih dewasa itu? Dewasa, kita ngambil dulu karena yang kita akan lebih bahas adalah bertumbuh bertumbuh dewasa. Menurut kalian, apa sih pemahaman atau pengertian dewasa itu? Bertumbuh, oke. Umur yang matang. Umur yang matang. Lagi yang lain? Dewasa. Dewasa bertumbuh dari anak-anak, remaja ke orang tua, matang, sudah matang dalam berpikir. Ada yang lain? Dewasa. Bisa bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Oh, itu matang banget itu orang bertanggung jawab. Sudah sangat dewasa. Dewasa itu apa? Kalau kita Ya? Pintar. Tambah pinter loh, iya. Loh, dewasa itu kan bukan hanya umur kita yang bertambah, terus dari anak-anak menjadi kakak, menjadi dewasa atau menjadi pemuda, dari pemuda menjadi orang tua, dari orang tua menjadi kakek nenek. Bukan hanya pemahaman dewasa seperti itu, tapi dewasa itu bisa dilihat atau ditinjau dari segala aspek. Nah, hari ini kita akan belajar bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Tujuan pembelajaran dari menjadi dewasa dalam berbagai aspek. Yang pertama apa? Coba kita baca bersama-sama. Dewasa dalam aspek fisik. Ya, nanti kita bahas aspek apa saja. Yang kedua, Merumuskan ciri-ciri pendewasaan. oke. Yang kedua, merumuskan. Ciri-ciri pendewasaan. Sesuai ketentuan masyarakat. Oke. Coba Agus bacakan yang ketiga. Tujuan pembelajarannya apa? Menyajikan perilaku umat Kristen yang menginginkan kedewasaan sesuai dengan ayat Alkitab. Selanjutnya, menyajikan pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan dalam Narasi. Dan yang terakhir adalah kita baca bersama-sama. Membuat komitmen untuk mengembangkan kepribadian yang matang berdasarkan tanda-tanda manusia yang bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Menurut teks Alkitab. Oke, sampai di situ saja. Nah, kedewasaan yang akan kita bahas hari ini ada 6 aspek kedewasaan. Yang pertama adalah aspek fisik. Oke, aspek fisik. Ibu mau tanya sama kalian, kira-kira perubahan apa yang terjadi yang kalian alami mulai dari SD ke SMP? Perubahan apa yang kalian alami? Tinggi badan. Tinggi badan, ya? Kekuatan. Berat badan tadi sudah. Suaranya sudah. Oke, suara berubah pastinya. Makin besar suaranya makin dewasa. Terus apa lagi perubahan secara yang kelihatan saja atau yang kalian bisa lihat? Tumbuh bulu pada kelamin. Tunggu, oh iya benar. Lo iya kan? Oke, Pak. Oke. Lo ini sudah mulai sama-sama dewasa. Menjadi dewasa itu
Seperti apa dikatakan seorang Kristen yang dewasa itu seperti apa sih? Coba buka Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus, kitab Efesus, sebuah buka Alkitabnya. Kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ganti-gantian membacanya. Ya, yang laki-laki dulu baru perempuan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4. Sudah dapat semua? Belum, Bu. Nah, kalau sudah mulai jarang-jarang baca Alkitab. Efesus 4 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16. Sudah dapat semua? Efesus 4, ini ada Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Belum dapat? Oke, yang laki-laki duluan, yang ayat yang ganjilnya, ayat 11-nya. Oke, 2, 3. Dan ia mana suaranya? Rasul maupun nabi, baik pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12 perempuannya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, 13. Tuhan itu siapa sih? Yang apa? Karunia. Ya. Tuhan adalah yang memberikan karunia-karunia kepada manusia. Nah, kamu tahu karunia-karunia apa aja yang kamu tahu? Banyak. Oke. Ya? Dia memberi tubuh dan badan. Iya kan? Tuhan adalah yang menciptakan manusia, ya tubuh dan badan. Nah, manusia yang diciptakan ke Allah yang pertama siapa? Adam dan Hawa. Yang kedua, orang Kristen yang dewasa mengenal diri dengan benar. Jangan sampai kalian tidak mengenal diri kalian dengan baik. Ibu, kita akan saksikan satu klip. 9 เต็ม 10 ค่ะ อาภาค่ะ แม่ไม่รักผม Tuhan perhatikan ya. Ini ada seorang ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะต้องทำขอดูไฟแชทหน่อยค่ะ orang tuanya tidak menyayangi dia. ไม่เคยมีเค้กวันเกิด Teman-temannya Berkon ini. merayakan ulang tahun, tapi dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. แม่มาอ่ะ เขาเคยหนีที่นี่แทนที่จะเอาเวลาโม่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พกไปโรงเรียนทุกวันพ่อมาเล่น แม่ผมไม่ พ่อไม่ต้องมาเถียง ไม่ สงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม Dia balas tentang mamanya. Tuh dia minta sesuatu kepada orang ในสายตา tuanya. แม่ ผมมันเป็นแค่เด็ก Mamanya ไม่รัก tidak ดี kasih, dia marah. ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเราก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้าง สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ก็อยู่เป็นคนเดียวแล้วกัน นานและของก็ของผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย ครับผม Suka Kau menggambar, ngapain? dia pinjam komputer orang untuk menggambar. ฮัลโหลครับ Jadi dia habis kontak อ่ะครับ mamanya. Apa yang terjadi? Ibunya meninggal. Iya.ก็อยู่เป็นคนเดียวแล้วกัน Waktu dia habis kontak mamanya, ternyata mamanya sakit kena serangan jantung. Ada yang
seperti itu? Hah? Sering dimarahin mamanya di rumah? Sering. Ada alasannya kan? Ada. Tapi orang tua sayang nggak sama kalian? Sayang. Nah, orang tua itu sayang. Ya. Dari video ini mungkin kalian bisa melihat itu hanya sebuah video klip singkat. Tapi ada sebuah pembelajaran yang sangat besar bahwa tanpa kita sadari orang tua kita itu punya rencana yang besar buat kita. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu tidak selalu memberikan kita sesuatu yang setiap kali kita minta Tuhan tidak kasih langsung. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya untuk Dia memberikan buat kita. Menjadi dewasa hari ini kalian sudah bisa melihat ada 6 aspek kedewasaan. Kalian sudah mulai berpikir apakah 6 aspek ini sudah kalian miliki atau belum? Kalau secara fisik sudah pasti iya. Sampai di tahap kelas 1 SMK ini kalian sudah menjadi anak yang bertumbuh secara baik, kebutuhan gizi kalian mulai terpenuhi, kalian bisa bersekolah, bisa tercapai kedewasaan secara intelektual, dan kalian bisa bergaul dengan banyak teman-teman di SMK ini, membuktikan bahwa kalian sudah bisa dewasa secara sosial dan dapat mengendalikan perasaan kepada teman-teman yang mungkin bersentuhan, bersenggolan. Kalian bisa mengendalikan diri, membuktikan bahwa kalian sudah bisa dewasa secara emosi dan rajin beribadah, rajin berdoa, membaca kitab suci adalah bukti bahwa kalian sudah dewasa secara spiritual. Nah, saat ini untuk meyakinkan pembelajaran kita bahwa kalian sudah paham, Ibu akan membagikan lembaran kerja dan kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Dikerjakan tugasnya dan nanti ini didiskusikan baik-baik. Kita punya waktu, silakan didiskusikan dengan baik dan nanti kalian akan presentasikan di depan apa yang bisa kalian dapatkan pembelajaran hari ini, ya. Sarah di kelompoknya, tidak di kelompoknya, karena kelompoknya Sarah. Tidak cari kelompoknya masing-masing. Tuhan Yesus. Sama siapa? Kelompoknya mana aja? Nah, pindah kelompoknya di sini. Pindah sini. Pindah ke sana. Di sini. Oke, silakan didiskusikan. Geser aja ke sini dulu. Lihat yang pilih. Oh iya Bu. Kelompoknya dikasih. Ya, kasih kelompok 1, 2, 3 aja. Nomor 1. Ya. Kami 3. Oke. 2. Nah itu. Iya, kami berapa? 2. Kita kondisi. Ya, kelompok 3. Masih kelompok Kami 3 sudah ditulis. Oh iya, sudah. Ya sudah. Satu. Pertama lagi kita. Berapa sih? Hah?
Ya didiskusikan ya. Tulis nama-nama anggotanya siapa aja. Kelasnya ditulis ininya aja, namanya aja. Tulis nama-namanya ya. Ya Bu. Tadi sih juga. Selama belajar Indonesia, baik. Setuju. Saya telah dididik untuk berusaha lebih baik yang mempengaruhi apa yang kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil kamu. Sudah Kerjakan sudah. Ini aku tanya, oh, meja kesana ini aku tanya Dibahas di kerjaan juga ini tapi yang hancur dunia. Ini hancur. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? ini dikerjakan semua. Tapi yang dikerjakan Ini kerja. Ini juga kerja nggak? iya. Kerja ini toko kerja ini sekali. Ini juga aku. Ini toko kerja. Kamu sendiri kamu kerja? Saya rasa ya buang ini. Semua mana? Baru? Ini kita Oke, diskusinya 10 menit. ini setuju aja nih. Waktu berapa? Iya. Berdua-duaan. Oke, silakan. Maju. Ya, maju semua. Perkenalkan anggota kelompoknya. Apa yang pernah? Shalom dan selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang catatan hasil kegiatan kita. Nah, oke. Apa yang didapatkan tadi? Apa yang didapatkan? Ya dari ini kan Bu, dari LKPD dulu ya. Dari LKPD pertanyaan nomor 1. Setelah mempelajari materi ini, telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk bersegera berbuat baik. Yang saya jawab setuju karena alasan ya karena kita yang bisa. itu aja. Kemana itu, Bu? Jadi lompat langsung ke bawah yang ini, Bu. Ya. Yang di tugas 2. Kita akan membahas tentang tahapan stimulasi yang saya kerjakan di kelompok saya, yaitu tentang stimulasi dari video dan pelajaran guru. Saya belajar bahwa mengasihi orang tua berarti menghormati, menaati, dan membantu mereka dengan tulus. Kasih kepada orang tua juga merupakan wujud kasih kepada Tuhan. Yang kedua, aspek apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang menjadi dewasa. Pertumbuhan seseorang menjadi dewasa dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu 1. Keluarga sebagai tempat pertama belajar kasih dan tanggung jawab. Kedua, lingkungan yang membentuk kebiasaan sikap.
3. Pendidikan yang menambahkan pengetahuan dan kedewasaan berpikir. 4. Iman dan hubungan dengan Tuhan yang menuntun seseorang hidup sesuai dengan nilai-nilai. Oke, ada yang mau menanggapi temannya? Tidak ada. Yang kedua, apakah hubungan antara perkembangan aspek dan maksud dalam kedewasaan iman, perkembangan aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral membantu seseorang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai iman dengan lebih baik. Hal ini mendorong kedewasaan iman yang tidak hanya percaya tapi juga hidup sesuai ajaran agama secara matang. Oke, coba perhatikan temannya ya. Ada yang lain? Apa saja usaha yang dilakukan untuk dapat hidup menjadi dewasa dalam iman? Apa saja usaha yang dilakukan supaya bisa menjadi dewasa dalam iman? Coba perhatikan, ini temannya, dia melakukan usaha supaya bisa menjadi dewasa dalam imannya. Siapa tahu kalian bisa menanggapi? 1. Mempelajari ajaran agama. Nah, 2. Berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. oke. Masih ada? Renungkan pengalaman hidup dan nilai iman. 4. Bergabung dalam komunitas keagamaan. 5. Mengamalkan nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menerima dan belajar dari tantangan atau cobaan. 7. Mengembangkan sikap berhati. Nah, banyak ternyata usaha yang dilakukan. Terbuka untuk belajar. Oke. Ada yang mau menanggapi usaha-usaha dari kelompok 2 untuk bisa bertumbuh? Ada? Oke, terima kasih. Tuhan atau kedewasaan seseorang dan ke-6 aspek itu seharusnya harus kita penuhi dengan bertambahnya umur kita, pengalaman-pengalaman sehari-hari. Kedewasaan adalah sebuah proses. Kedewasaan tidak berhenti, atau proses pendewasaan tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi kita akan terus bertumbuh menjadi dewasa seiring waktu, dan sampai akhir hayat nanti proses itu akan terus berjalan ya, sampai kita menutup mata. Karena itu teruslah berproses, dan hari ini sangat berterima kasih bahwa kalian boleh berkumpul bersama-sama, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, belajar pendidikan agama Kristen, dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pedoman, menjadi bekal untuk masa depan kita yang akan datang. Terima kasih banyak, sehat selalu buat kita, dan kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah menyertai kami dalam pembelajaran ini. Terima kasih karena telah memudahkan kami dalam segala pembelajaran dan materi yang diberikan oleh Ibu Guru. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk kita hari ini, tepuk tangan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.